وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan menyampaikan wasiat lengkap yang Nabi SAW pernah wasiatkan kepada dua orang sahabatnya, yaitu sahabat Abu Dzar dan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Wasiat ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis yang ke-18. Ya, diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Nabi mengatakan, "Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haitsu ma kunta, di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik." Hadis ini jangan dimuliakan oleh Allah, dikomentari oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Dan hadis yang hasan adalah hadis yang sah untuk kita jadikan sebagai rujukan. Wa fi ba'din nusakh, kata Imam An-Nawawi, dan dalam sebagian manuskrip dari kitab Sunan At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan tentang hadis ini hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasanun sahih. Istilah hasanun sahih ini istilah yang hanya disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya, ya, itu Sunan At-Tirmidzi. Dan ini maksud oleh beliau dengan makna hadisun hasanun sahih, bahwa hadis ini hasan. Hadis yang beliau sampaikan ini hasan, tapi hadis ini ada riwayat lainnya yang sahih. Ya, hadis ini ada jalan lain, riwayat yang lainnya yang sahih dari apa yang beliau sebutkan. Itu makna dari hadisun hasanun sahih. Apa yang beliau sampaikan ini hasan, tapi ada riwayat lain yang sahih. Nah, hadis ini jangan dimuliakan oleh Allah adalah wasiat Nabi SAW kepada dua sahabatnya. Dan itu diantara kebiasaan Nabi SAW, beliau banyak memberikan wasiat kepada sahabat-sahabat beliau, ya, apakah secara umum atau secara khusus. Ya, diantaranya misalnya secara khusus, secara umum, ketika beliau ya duduk bersama dengan para sahabatnya, kemudian beliau ya diminta, ya, ketika beliau menceritakan tentang satu peristiwa ya yang membuat para sahabat menangis, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fa'ausina, ya Rasul, berikan kami wasiat." Maka Nabi wasiat mereka ya untuk bertakwa kepada Allah, usikum bitaqwallah, ya was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dan seterusnya. Nabi juga banyak memberikan wasiat secara khusus kepada ya person-person dari sahabatnya. Ya, diantaranya adalah Abu Dzar. Ini bahkan ada kitab khusus ya tentang wasiat Nabi kepada Abu Dzar, tentang beberapa wasiat Nabi tentang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang Nabi SAW pernah memberikan kepada mereka wasiat secara khusus. Ini diantara kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ad-dinun nasihat, agama ini nasihat, dan inilah yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini jangan dimuliakan oleh Allah, ada 3 wasiat
yang Nabi SAW sampaikan. Dan kalau kita perhatikan hadis ini, wasiat ini, 3 wasiat ini, ya, wasiat ini ternyata ya wasiat yang sangat utuh dan lengkap. Ya, kenapa? Karena dalam wasiat ini ya Nabi SAW membimbing kita bagaimana muamalah yang baik dengan Allah, bagaimana cara kita bermuamalah dengan muamalah yang baik terhadap diri kita sendiri, dan bagaimana cara kita bermuamalah ya dengan orang lain. Ya. Ini yang dikandung oleh 3 wasiat ini. Makanya kita katakan wasiat lengkap ya, berkaitan dengan masalah muamalah, itu muamalah seseorang dengan Allah, muamalah seseorang dengan dirinya, dan muamalah seseorang dengan orang lain. Yang pertama kata Nabi SAW, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Apa yang dimaksud takwa jemaah dimuliakan oleh Allah? Para ulama kita mendefinisikan bahwa takwa itu adalah ittikhadzul wiqayah. Yang dimaksud dengan takwa itu adalah mengambil pelindung. Ya, pelindung yang melindungi seseorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ittikhadzul wiqayati minan nar. Itu mengambil atau membuat satu pelindung yang bisa melindungi seseorang dari neraka. Ya. Dengan apa dia membuat pelindung itu? Bimtithali ma amara Allah wa jitinabi ma nahallahu an. Yaitu dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna takwa dari secara umum ya. Jadi ketika seorang mengambil pelindung antara dirinya dengan neraka Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan apa yang pernah diwasiatkan oleh Talq bin Habib rahimahullahu taala ketika terjadi fitnah Ibnul Ash'ath. Ya, fitnah Ibnul Ash'ath itu fitnah yang sangat banyak memakan korban. Ya, itu fitnah pemberontakan Ibnul Ash'ath ya ketika memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya, dan di belakang Ibnul Ash'ath ini banyak ulama. Ya, di antaranya Sa'id bin Jubair ya radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, banyak sahabat yang ada di belakangnya. Ya, sampai akhirnya Ibnul Ash'ath ini kalah dan ya tertumpah darah yang sangat banyak dari ulama-ulama kaum muslimin. Ya. Dan ini kalau kita perhatikan ini demonstrasi. Ya, dan inilah yang kemudian dijadikan dalil oleh sebagian ya kelompok-kelompok khususnya kelompok pergerakan ya untuk membolehkan demo. Ya, padahal mereka tidak tahu bahwa apa yang dilakukan oleh para ulama bersama Ibnul Ash'ath memberontak kepada Al-Hajjaj ya itu tidak disetujui oleh ulama-ulama yang lainnya. Ya, tidak disetujui oleh ulama-ulama yang lainnya. Dan setelah kejadian itu jemaah dimuliakan oleh Allah, maka para ulama kita sepakat terjadi ijma' ya bahwa memberontak kepada penguasa itu adalah sesuatu yang diharamkan, tidak dibolehkan lagi. Ya, karena melihat mafsadah dan kemudaratan yang sangat besar yang ditimbulkan oleh pemberontakan ini dibandingkan maslahat yang ingin diambil. Ya. Jadi setelah kejadian-kejadian yang sangat banyak yang membuktikan bahwa pemberontakan itu tidak pernah memberikan hasil yang lebih baik, bahkan menimbulkan mudarat-mudarat yang lebih besar, maka para ulama kita sepakat bahwa pemberontakan kepada penguasa yang zalim selama dia muslim itu diharamkan, itu tidak dibolehkan, dan itu keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Ketika Talq bin Habib ditanya ya oleh sahabat-sahabatnya tentang ya bagaimana kita berlindung dari fitnah ini, maka beliau mengatakan berlindunglah kepada Allah bittaqwa, dengan takwa. Kemudian beliau ditanya apa takwa itu, beliau menjelaskan bahwa takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Bahwa takwa itu adalah engkau mentaati Allah berdasarkan ilmu dari Allah, dan yang kau harapkan dengan ketaatan itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma nahallahu an,
dan engkau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah, juga berdasarkan ilmu dari Allah, cahaya dari Allah. Ya, makhafata iqabillah, karena engkau takut dengan hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang disebutkan oleh Talib bin Habib rahimahullah tentang takwa, yaitu engkau mentaati Allah, ya, mentaati Allah berdasarkan cahaya. Maksudnya berdasarkan cahaya ini berdasarkan ilmu. Ya. Jadi seseorang ketika ingin melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia harus tahu dulu apakah yang dia lakukan ini betul-betul ketaatan kepada Allah atau hanya berdasarkan dugaan dia saja, berdasarkan persepsi dia saja. Ini ketaatan. Ya. Karena kadang jangan dimuliakan oleh Allah, sebagai seseorang itu melakukan satu amalan, satu perbuatan yang dia sangka bahwa ini ketaatan kepada Allah, kenyataannya itu bukan ketaatan. Ya. Kapan sesuatu itu dikatakan ketaatan kepada Allah? Apabila perbuatan itu diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau diperintahkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau yang kita lakukan itu betul, ada dalilnya, ada perintahnya dari Allah, ada perintahnya dari Rasul SAW, berarti itu ketaatan kepada Allah. Ya, ini yang dimaksud dengan mentaati Allah berdasarkan cahaya dari Allah, itu berdasarkan ilmu. Artinya seorang yang melakukan ketaatan harus tahu bahwa yang dilakukan itu betul-betul ketaatan. Ya, meyakinkan kenapa ada perintahnya dari Allah atau ada perintahnya dari Rasul SAW. Kenapa kita sholat berjamaah jangan dimuliakan oleh Allah? Kenapa kita tidak sholat masing-masing saja di rumah? Ternyata kita perhatikan Al-Quran, ada perintah di dalam Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Ini isyarat sholat berjamaah. Ya. Dan ada juga perintah dari Nabi SAW, man sami'an nida, siapa yang mendengarkan azan, falam ya'ti, lalu dia tidak mendatangi azan itu, fala sholata lahu illa min uzrin, maka tidak ada salat baginya kecuali kalau dia ada uzur. Jadi ada perintah dari Al-Quran, ada perintah dari Nabi untuk kita salat jamaah. Nah, kalau kita salat jamaah berarti salat jamaah ini ketaatan kepada Allah yang kita lakukan berdasarkan cahaya karena kita jelas dalilnya. Ya. Jadi secara umum seperti itu jamaah dimuliakan oleh Allah. Ketika kita mau melakukan satu perbuatan, ya, yang kita yakini itu sebagai sebuah ketaatan kepada Allah, kita lakukan karena sebagai ketaatan kepada Allah, maka ya harus didasari oleh dalil. Ada tidak perintahnya? Karena yang namanya taat itu kalau ada perintah. Ya. Jadi seorang diperintah dia kerjakan, itu namanya taat. Ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu ya tanpa ada perintah dan kita tidak tahu apakah sesuatu ini disukai oleh Allah atau tidak, ya ini adalah sikap yang lancang. Tentu tidak beradab kita kepada Allah kalau kita melakukan sesuatu yang kita sangka persepsi kita ini ketaatan kepada Allah, ya, ini adalah taqarrub kepada Allah, tapi Allah tidak perintahkan. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, berarti kita ini tidak mentaati. Ya. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi SAW itu pernah ya menyebutkan ya bahwa tidak ada satu nabi yang diutus oleh mamin nabiin ba'athahu Allah illa kana fi ummatihi hawariyun wa ashabun. Tidak ada seorang nabi yang diutus kecuali ada dari kalangan umatnya Rasul itu yang menjadi hawariyun, penolong-penolong dan sahabat-sahabat. Ya. Apa yang dilakukan sahabat-sahabat ini, hawariyun ini, ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amrih. Yang hawariyun ini mereka mengambil sunnah kebiasaan Nabi tersebut dan mengikuti perintahnya. Thumma inna takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah sahabat ini ya dari Rasul tersebut datanglah pengganti-pengganti. Ya, yang pengganti ini yaquluna ma la ya'malun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Ya, perhatikan sifatnya orang yang datang menggantikan sahabat, menggantikan orang-orang terbaik ini. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengatakan apa yang dia tidak kerjakan, mengatakan apa yang dia tidak kerjakan, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Ya. Jadi kita tidak boleh, jangan dimuliakan oleh Allah, melakukan sesuatu
yang dengan sesuatu ini kita bertakarrub kepada Allah, padahal itu tidak ada perintahnya dari Al-Quran, tidak ada perintah dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Nabi Sallallahu, para sahabat mengingatkan kita untuk ittabi' wa la tabtadi'. Ya, ikuti saja. Ikuti apa? Ikuti apa yang Allah perintahkan, ikuti apa yang Rasul perintahkan. Adapun yang Allah dan Rasul tidak perintahkan, berhenti, jangan lakukan. Ya, karena yang Allah akan tanyakan pada kita pada hari kiamat itu apa yang Allah perintahkan. Adapun yang Allah tidak perintahkan itu Allah tidak akan tanyakan. Nah, buat apa kita kerjakan kalau memang itu tidak diperintahkan oleh Allah? Ya, Allah juga tidak akan menanyakannya kepada kita pada hari kiamat. Maka di sini perlu ada sikap kritis. Kadang kita perlu kritis, jangan dimuliakan oleh Allah. Ya, dengan amal yang kita akan kerjakan. Apakah memang sumbernya amal yang kita kerjakan ini betul-betul ada di Al-Quran atau hadis? Atau kita cuma ikut-ikut saja? Ya, saya lihat orang di ini dia melakukan ini, saya juga ikut seperti itu. Ya, kalau begitu cara kita beragama, jangan dimuliakan oleh Allah. Dikhawatirkan ya kita seperti orang munafik ketika ditanya di dalam kubur. Ya, orang munafik ketika di dalam kubur, marrabbuka wa man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuk, dia mengatakan sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya hanya dengar orang bilang seperti ini, saya juga bilang seperti itu. Saya cuma lihat orang melakukan ini, maka saya juga ikut melakukan itu tanpa dia tahu ya bahwa ini perintah atau bukan ini. Ya, dia gunakan itu untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau tidak diperintahkan, itu tidak akan mendekatkan kita kepada Allah. Yang mendekatkan kita kepada Allah hanyalah yang Allah perintahkan saja. Nah, ini yang pertama, jangan dimuliakan oleh Allah. Ya, kita mentaati Allah berdasarkan ilmu. Ya, terus apa yang kita harapkan dari mentaati Allah, dari mentaati Allah itu? Yang kita harapkan adalah tarju thawab Allah. Yang kau inginkan adalah pahala di sisi Allah. Ya, karena setiap perintah Allah itu mesti ada ganjarannya. Apapun yang Allah perintahkan pasti ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Ada pahala yang Allah akan berikan ya di akhirat nanti. Ya, kadang juga pengaruhnya itu sudah kita dapatkan di dunia sebelum di akhirat. Kalau seseorang beramal dan yang dia inginkan adalah balasan dari apa yang Allah janjikan, maka itulah di antara tanda keikhlasan. Artinya kita beramal semata-mata apa yang untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan, bukan yang dijanjikan oleh manusia, bukan yang menginginkan pujian manusia, tidak. Tapi ini apa yang Allah janjikan, karena apa yang Allah janjikan itu lebih besar, lebih baik dan lebih kekal dibandingkan apa yang dijanjikan oleh manusia. Artinya apa? Kita ikhlas, jangan dimuliakan oleh Allah. Jadi amal kita, ketaatan kita harus meyakinkan ada perintahnya Al-Quran, Sunnah, Hadis, kemudian kita ikhlas di dalam melaksanakannya. Ya. Kemudian kata Talib bin Habib, wa anta turkama nahallahu an ala nurin min Allah, dan engkau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah berdasarkan cahaya dari Allah. Jadi ketika kita ingin meninggalkan sesuatu, ya, kita tinggalkan sesuatu dalam rangka bertakarrub kepada Allah. Ya. Maka untuk meninggalkannya ini kita juga harus punya ilmu. Ya. Jadi kalau kita ingin meninggalkan sesuatu, yang dengan meninggalkan sesuatu ini kita ingin bertakarrub kepada Allah, ya, maka kita harus punya ilmu di dalam Al-Quran. Apakah ini memang dilarang oleh Allah atau tidak? Apakah ini dilarang oleh Allah atau tidak? Ya, karena kadang seseorang meninggalkan sesuatu, dia sangka ini tidak boleh, padahal boleh. Ya, dia sangka itu tidak boleh, padahal boleh. Ya, ini tidak jarang terjadi ya, karena kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu bahwa apakah dilarang atau tidak. Ya, dia meninggalkannya hanya karena dugaan saya kayaknya dilarang oleh Allah. Dia tinggalkan, padahal itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Maka ketika kita ingin meninggalkan sesuatu, ya, yang kita yakini karena sesuatu ini tidak dibolehkan, dilarang oleh Allah, maka kita harus ada dasar. Ada tidak larangannya hal itu di dalam Al-Quran? Ya, ada tidak larangannya hal itu di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apakah dilarang secara sharih? Ya, atau kita meninggalkannya
Ya, karena dengan apa kita meninggalkannya bukan karena dalil yang sahih, tapi dalil yang ada kemungkinan seperti itu. Ya, ada kemungkinan tidak sahih larangannya, tapi ya kita meninggalkannya karena ya ada kaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kita harapkan, ya, yang kita takuti dari meninggalkan larangan Allah, makhafata iqaballah, karena kita takut dengan hukuman Allah. Ya, setelah kita tahu bahwa ini dilarang oleh Allah atau dilarang oleh Rasul, kita tinggalkan. Ya, kenapa kita tinggalkan? Karena kita takut dengan hukuman Allah. Nah, itulah keikhlasan di dalam meninggalkan ya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang meninggalkan larangan jangan dimuliakan oleh Allah, itu bukan karena takut dengan hukuman Allah. Ya, karena takut terkena penyakit. Ya, ada orang yang dahulunya minum khamar, masya Allah. Ya, kemudian dia terkena penyakit liver, ya, atau penyakit ginjal. Akhirnya dia berhenti minum. Ya, berhentinya minum bukan karena takut kepada Allah, tidak, tapi karena supaya dia tidak terkena penyakit. Ya, maka ini orang yang tidak ikhlas di dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya ketika dia terkena penyakit, ya, kemudian dia tinggalkan karena dia takut kepada Allah, jangan sampai saya mati, saya akan dihukum oleh Allah, ya, maka dia termasuk ikhlas di dalam meninggalkan larangan Allah, walaupun dia meninggalkannya setelah terkena penyakit. Tapi kalau dia meninggalkannya karena takut kepada Allah, kalau saya mati sementara saya masih lakukan, maka saya bisa celaka di akhirat. Ya, maka dia termasuk orang ikhlas walaupun dia meninggalkannya setelah dia terkena penyakit. Karena penyakit jangan dimuliakan oleh Allah itu kadang teguran dari Allah. Ya, seseorang itu ditegur oleh Allah, ya, kadang lewat nasihat orang lain, ya, dan kadang juga lewat penyakit, lewat ujian. Ya, apakah dia diuji lewat istrinya, diuji lewat anaknya, tidak mempan, akhirnya dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia sadar. Ya, supaya dia sadar dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah takwa jangan dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi takwa itu bukan hanya ketika kita melakukan perintah, tapi takwa juga adalah ketika kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinggalkan larangan ini karena kita takut dengan hukuman Allah, takut dengan azab Allah pada hari kiamat, maka insyaallah ya itu juga merupakan ibadah, bagian dari ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi dalam hadis ini, haitsuma kun, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ya, maksudnya bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada dan dalam kondisi apa saja. Apakah ketika kita berada di kampung kita atau ketika kita berada di kampung orang lain? Apakah ketika kita berada di negeri kita atau negeri orang lain? Apa ketika kita sendiri atau ketika kita bersama dengan orang lain, kita tetap ya menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kadang orang kalau di kampungnya masya Allah dia baik, dia betul-betul menjaga hukum-hukum Allah, tapi ketika dia sudah keluar, ya maka dia meninggalkan ketakwaannya. Ya, demikian pula sebagian orang ketika dia bersama dengan orang lain, teman-temannya, dia mampu menjaga diri, ya, menjaga hukum Allah, menjaga batasan-batasan Allah, tapi ketika dia sendiri, dia sudah tidak mampu lagi menjaga batasan-batasan Allah. Ya, dia melakukan setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang kita khawatirkan. Ya, termasuk orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Thauban, beliau ya sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la unabbi anna aqwaman, benar-benar akan aku kabarkan tentang satu kaum. Yang kaum ini ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati amsali jibali tihamatin bayda. Ya, betul-betul akan aku kabarkan kepada kalian tentang satu kaum yang nanti akan datang pada hari kiamat membawa pahala yang besar seperti bukit Tihama, gunung yang besar. Lalu apa yang terjadi? Faja'alaha Allahu haba'an mansura. Lalu Allah menjadikan pahala yang sebesar gunung itu tadi haba'an mansura, debu yang berterbangan.
Artinya dia tidak bisa mengambil manfaat dari kebaikannya itu. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sifhum lana wa jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Ya Rasulullah, sifatkan kepada kami orang itu. Terangkan kepada kami bagaimana orang itu. Ya, supaya kita tidak melakukan perbuatannya dalam keadaan kita tidak tahu. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa orang itu adalah hum min ikhwanikum. Mereka itu saudara-saudara kalian. Artinya mereka juga muslim. Wa min jildatikum, dan mereka juga dari kulit-kulit kalian. Maksudnya penampilannya, zahirnya sama dengan kita. Ya, zahirnya sama. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, bahkan mereka juga memanfaatkan malam-malamnya untuk ibadah sebagaimana kalian memanfaatkan malam-malam kalian untuk beribadah. Walakinnahum qaumun idza khalu bi maharimillah intahakuha. Tapi mereka ini adalah satu kaum yang kalau mereka berdua dengan apa yang Allah haramkan, tidak ada yang melihat, intahakuha, maka dia pun melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan orang ini hanya mampu menjaga diri ketika dia bersama dengan orang lain. Ketika dia bersendirian dan dalam kesendiriannya itu dia ditawari dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mengenal Allah di situ. Dia langgar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada orang yang melihatnya. Jadi akan dia ini beribadah kepada orang lain dan tidak beribadah kepada Allah. Karena orang yang beribadah kepada Allah, keadaan itu tidak akan merubah dia. Apakah dia bersama orang lain, bersama yang dilihat oleh orang lain, atau ketika dia sendiri, dia sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika keadaan itu tidak merubah seseorang. Bagaimanapun kondisi, bagaimanapun keadaan, dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah derajat takwa yang paling tinggi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan ikutilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik ini akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara seseorang bermuamalah dengan dirinya. Karena kita memang manusia ini adalah makhluk yang banyak melakukan kesalahan. Nabi sudah mengingatkan kita, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu khata'un. Kata khata'un ini sighah mubalaghah, artinya berlebihan, suka dan sering melakukan kesalahan. Itulah manusia. Dan sebaik-baik orang yang suka melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, yaitu yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Dan taubat itu amal soleh. Taubat itu salah satu amal soleh. Nah kalau kita bertaubat, maka kesalahan-kesalahan kita akan dihapuskan oleh Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, "In ma min 'abdin muslim illa wa lahu dzambun." Tidak ada seorang hamba muslim kecuali dia punya dosa. Ya tadul faina wa ba'dal faina. Apakah dosa yang dia sudah sering lakukan atau dosa yang akan dia lakukan suatu saat nanti. Kalau hari ini dia belum berdosa, pasti nanti akan dia melakukan kesalahan. Itu sudah asal penciptaan manusia. La yufariqu hatta yufariqud dunya. Dia tidak akan meninggalkan dosa itu sampai dia meninggalkan dunia ini. Jadi manusia itu sudah menjadi tabiatnya melakukan kesalahan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, manusia itu banyak melakukan kesalahan. Maka kalau kita sudah melakukan kesalahan, ikuti kesalahan itu dengan kebaikan, dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik kata para ulama kita ada dua untuk menghapuskan kesalahan. Ada dua. Yang pertama ada melakukan amal-amal saleh seperti salat, sedekah, apalagi berbuat baik kepada orang lain dan yang lainnya, atau puasa. Maka ini semua kebaikan, amal saleh bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibun as-sayyi'at." Kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kemudian kebaikan yang kedua adalah taubat. Taubat. Kalau amal saleh jangan dimuliakan oleh Allah, kalau kita salat, kita puasa, kita sedekah, ini semua menghapus dosa,
tapi dosa yang dihapus itu hanya dosa-dosa kecil saja. Yang dihapus hanya dosa-dosa kecil. Ya, jadi kita puasa Arafah yang kata Nabi SAW menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang, ini hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Dia pula puasa Muharram menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, yang dihapuskan hanya dosa-dosa kecil. Dia pula sedekah yang kata Nabi, as-sadaqatu tufitul khatiyah kama yutfi'ul ma'un nar. Bahwa sedekah itu bisa menghapuskan, yang memadamkan dosa-dosa sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Ini yang dihapuskan hanya dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka dia tidak bisa dihapuskan kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebaikan yang kedua, dan kebaikan inilah yang bisa menghapuskan semua dosa yang besar maupun yang kecil, itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat ini bukan kewajiban sekali seumur hidup, tidak. Ya, tapi setiap kali kita melakukan kesalahan zaman dimuliakan oleh Allah, kita iringi kesalahan itu dengan taubat, dengan istighfar, ya, dengan syarat-syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama, meninggalkan dosa, menyesali dosa itu, berazam, bertekad untuk tidak kembali mengulang dosa itu. Kemudian kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, maka kita memohon maaf, minta maaf kepada orang yang kita pernah berbuat dosa, berbuat salah kepadanya, supaya pada hari kiamat dia tidak menuntut kita untuk kita berikan kebaikan-kebaikan kita kepadanya, atau dia menuntut kita untuk dia timpakan kesalahan-kesalahannya kepada kita yang ketika kita tidak punya lagi kebaikan. Kemudian ketika jemaah dimuliakan oleh Allah, wasiat Nabi SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik jemaah dimuliakan oleh Allah, ini salah satu perkara yang sangat diutamakan di dalam agama kita. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah. Ya, saya adalah penjamin. Nabi memberikan jaminan untuk mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa? Liman hasuna khuluquhu. Itu bagi orang yang baik akhlaknya. Nabi jamin dia mendapatkan istana mahligai di tempat yang paling tinggi di dalam surga. Liman hasuna khuluquhu. Itu bagi orang yang baik akhlaknya. Maka orang yang paling baik akhlaknya jangan dimuliakan oleh Allah, ya, itu akan berdekatan tempatnya dengan Nabi SAW pada hari kiamat di dalam surga, ya, paling tinggi. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling dekat, ya, orang yang paling aku cintai di antara kalian, dan orang yang paling dekat tempatnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Bahkan dengan akhlak yang baik ini jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak yang baik seseorang bisa sampai pada derajat orang yang rajin salat malam dan orang yang rajin puasa sunnah. Ya, Nabi mengatakan innal 'abda la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'imil qa'im. Sesungguhnya seorang hamba dengan akhlak yang baik dia bisa mendapatkan derajat orang yang rajin sholat sunnah dan orang yang rajin puasa sunnah. Ya, kita mungkin termasuk orang yang tidak kuat, ya, puasa di siang hari, ya, tidak mampu bangun di malam hari untuk sholat. Maka ada satu cara untuk kita bisa mendapatkan kedua derajat tersebut, yaitu dengan akhlak yang baik, ya, dengan akhlak yang baik. Dikisahkan bahwa pernah ada sahabat yang sahabat ini sudah dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, yadkhulu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan masuk kepada kalian sekarang seorang laki-laki di penghuni surga. Lalu yang muncul adalah laki-laki itu. Dan Nabi ucapkan ini 3 kali dalam 3 hari. Ya, dan yang muncul adalah laki-laki itu terus. Maka ada seorang sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin As, yang dia penasaran kepada orang ini. Kira-kira amalnya orang ini apa? Ya, sehingga dia mendapatkan jaminan surga dari Nabi SAW bahwa dia adalah penduduk surga. Ya, Abdullah bin Amr bin As datang kepada orang ini pura-pura mengatakan, saya ini kles dengan bapak saya dan saya bersumpah tidak nginap di rumahnya bapakku. Maka izinkan saya bermalam di rumahmu 3 hari sesuai dengan sumpah saya kepada bapak saya, tidak nginap 3 hari di rumahnya. Maka diterima. Ya, maka malam pertama, malam kedua, malam ketiga, Abdullah bin Amr bin As nginap di rumah orang ini. Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Dia tidak bangun sholat malam, dia juga tidak bangun sahur untuk puasa. Ya, hanya saja kalau dia membalikkan badannya, dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertakbir ketika membalikkan badannya di dalam tidurnya, dia bertakbir kepada Allah. Setelah hari ketiga, ya, Abdullah bin Amr bin As terus terang kepada laki-laki ini bahwa sebenarnya saya tidak ada masalah dengan bapakku.
hanya saja saya menginap di rumahmu karena saya mendengar Nabi mengatakan akan masuk seorang laki-laki penghuni surga kepada kalian yang muncul kamu dalam 3 hari itu. Iya, maka famal ladzi balagha bik ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa gerangan amalan yang engkau lakukan sehingga engkau bisa sampai seperti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini mengatakan ma hiya illa ma ra'ait. Tidak ada kecuali apa yang engkau lihat. Ya, ghaira anni, hanya saya ini la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghasya wa la ahsudu ahadan ala khairin atahu Allah iya. Saya ini yang pertama, kata beliau, ya, saya tidak pernah dendam. Ya, saya tidak pernah mendapati dalam hatiku dendam kepada seorang muslim yang berbuat jelek sama saya. Dan saya juga tidak pernah dengki dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dan dua perkara ini adalah akhlak yang mulia jemaah dimuliakan oleh Allah. Dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan orang ini sampai dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia masuk surga. Ya, terus apa standar akhlak yang baik itu? Para ulama mengatakan bahwa akhlak yang baik itu ukurannya adalah badlul ihsan wa kaful adza wa ihtimalul adza, kaful adza wa ihtimalul adza wa talaqatul wajib. Ya, bahwa akhlak yang baik itu yang pertama adalah ya badlul ihsan, yaitu memberikan kebaikan kepada orang. Kalau kita mampu berbuat baik kepada orang, kita lakukan. Kalau tidak mampu, kaful adza. Kalau kita tidak bisa berbuat baik sama orang, maka jangan kita mengganggu orang, jangan menyakiti orang. Ya, wahtimalul adza, dan kalau kita diganggu kita bersabar. Iya. Kita tidak diganggu orang, tapi kita diganggu kita sabar, kata Nabi. Ihtimalul adza, ya, yaitu menanggung ya gangguan orang. Artinya kita kuat menanggung gangguan orang. Kita sabar, kita hadapi keburukan orang dengan kebaikan. Wa talaqatul wajh, kemudian yang keempat adalah dia itu wajahnya selalu berseri-seri. Ketemu orang senyum. Ya, ketemu orang senyum, ketemu orang senyum. Nah, inilah 4 standar seseorang dikatakan berakhlak baik. Ya, kalau dia berbuat baik kepada orang, memberikan kebaikan kepada seorang. Kalau tidak mampu, dia menahan diri dari mengganggu orang lain. Kemudian kalau dia yang diganggu, dia bersabar. Ya, dia bersabar atas gangguan tersebut. Kemudian kalau dia ketemu orang, dia selalu ya berseri-seri wajahnya atau tersenyum. Dan Nabi SAW mengatakan tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah satu bentuk sedekah. Baik. Nah, ini jamaah dimuliakan oleh Allah, ya 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat lengkap. Ya, kita katakan lengkap karena dia mencakup ya semua sisi muamalah manusia. Ya, muamalah kita dengan Allah dengan takwa, muamalah kita kepada diri sendiri itu dengan taubat, ya dengan melakukan kebaikan-kebaikan supaya terhapus kejelekan-kejelekan kita. Kemudian yang ketiga adalah muamalah kita dengan orang lain, yaitu dengan akhlak yang baik. Baik, subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.